Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 25 Februari 2024, Pekan Prapaskah yang kedua. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba, sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang peringatan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita berada dalam pekan kedua masa Prapaskah. Pekan ini bisa disebut pekan transfigurasi, karena permenungan kita berfokus pada Yesus yang bertransfigurasi atau yang berubah rupa di atas gunung yang tinggi. Peristiwa transfigurasi ini membantu permenungan kita dalam masa retret agung ini pada pribadi Yesus yang sebelumnya sudah mengatakan kepada para muridnya bahwa ia akan pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Kali ini ia sekali lagi berbicara tentang bangkit dari antara orang mati. Penginjil Markus mengisahkan bahwa Yesus membawa 3 murid intinya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Di atas gunung itu, ketiga murid ini merasakan kebersamaan yang begitu intim dengan Yesus. Mereka mulai merasakan kebangkitan Yesus Kristus, meskipun belum memahaminya dengan sempurna. Untuk memperteguh iman para murid itu, tampil juga 2 tokoh lain yang ikut bersaksi, yakni Nabi Elia dan Musa.
Elia mewakili para nabi yang sudah bernubuat tentang Mesias. Sementara Musa mewakili tokoh yang pada intinya juga berbicara tentang Mesias. Dia yang akan mengorbankan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya membuat ketiga murid ini lebih fokus pada Yesus dan mereka hanya melihat Yesus seorang diri. Peristiwa yang dimuliakan di atas gunung yang tinggi ini merupakan penyikapan identitas Yesus sebagai anak Allah. Di sini para murid mendengar suara dari dalam awan, suara Bapa yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Di dunia ini ada banyak suara yang menjanjikan kenikmatan dan kesenangan hidup. Di tengah hiruk pikuk suara-suara itu, kita harus mampu mendengarkan suara Tuhan, sebagaimana para murid yang mendengarkan suara Bapa di gunung yang tinggi itu. Sebab hanya ada satu suara yang sungguh-sungguh menjamin kebahagiaan dan keselamatan sejati, yaitu suara Tuhan. Sayangnya, kita seringkali tidak mampu mendengarkan suara Tuhan karena kita lebih memilih menyibukkan diri dengan persoalan-persoalan duniawi. Kita cenderung tinggal dalam zona nyaman seperti yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini, sehingga mereka enggan turun dari gunung itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memiliki iman seperti Abraham, yang selalu siap memberikan segalanya kepada Tuhan, termasuk ketika Tuhan mencobai dia untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Orang beriman tidak akan takut terhadap sesuatu apapun karena Tuhan menyertai mereka. Sebagai ganti Ishak, Tuhan menyiapkan seekor domba muda sebagai kurban persembahan. Tuhan juga memberikan berkat yang berlimpah kepada Abraham. Keturunannya akan berlimpah dan kesejahteraan akan menjadi milik mereka. Kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu berada di pihak kita. Pada hari Minggu Prapaskah kedua ini, marilah kita berusaha untuk semakin mencintai dan mendengarkan Yesus. Dia adalah anak yang dikasihi Bapa, dan Bapa menghendaki supaya kita mendengarkan Dia. Mampukah kita untuk senantiasa mendengarkan Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menampakkan kemuliaan-Mu di gunung yang tinggi. Ubahlah hidup kami agar semakin serupa dengan-Mu, semakin mengasihi dan mendengarkan Engkau. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.